إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم عن النار. Ayuhan nas, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, khairul anam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, membawa agama yang sempurna, membawa syariat yang termulia, dan semoga kita termasuk dari pengikut yang benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menjadikan kehidupan seorang hamba menjadi indah adalah ketika adanya pada diri hamba tersebut yang namanya al-muhabbah atau cinta. Seseorang akan berbahagia ketika dia dicintai dan mencintai. Akan tetapi ketahuilah ayuhan nas, tidak ada cinta yang paling mulia, tidak ada cinta yang paling tinggi, tidak ada cinta yang paling indah kecuali kecintaan kepada yang maha mulia, yakni kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para sahabat ridwanullahi alaihi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis ketika di perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Lawatiyanna ghadan
lawatiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasulahu yaftahul Islam biyadihi. Kata Rasulullah, saya akan memberikan bendera perang ini besok. Ya, ketika di perang Khaybar, sebelum berangkat berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwasanya saya akan memberikan bendera perang ini kepada seorang lelaki yang sifatnya, kata Rasulullah, yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan yang paling hebat, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dia juga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Maka ketika mendengar hal tersebut, para sahabat tidak tidur di malam itu. Mereka sangat berharap dia akan mendapatkan bendera perang tersebut. Bukan semata-mata karena dia akan menjadi komandan di dalam peperangan, bukan itu. Bukan semata-mata dia akan menjadi panglima di dalam peperangan dengan membawa bendera perang itu. Akan tetapi mereka sangat menginginkan hal tersebut karena sifat yang disebutkan oleh Rasulullah terhadap lelaki ini, yakni lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Itu yang mereka kejar. Maka di malam tersebut mereka begadang, tidak tidur. Dan di pagi harinya mereka langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap, mereka masing-masing mereka berharap mereka yang diberikan bendera perang tersebut. Maka ini menunjukkan besarnya, mulianya, tingginya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan dari keutamaan-keutamaan seseorang ketika telah mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sangat menginginkan sifat ini, yakni mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala karena keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam hadis qudsi, bagi hamba yang mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yubshidu bihi, wa rijluhu alladhi yamshi bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, saya akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, saya akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, saya akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, dan saya akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Mana dari hadis ini seseorang yang mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dijaga pendengarannya dari perkara-perkara yang membahayakan dunia maupun akhiratnya. Maka dia mendengar perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia dijaga dari segala sesuatu yang haram untuk dia lihat.
dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya yang dengannya dia terjaga untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kakinya yang dia melangkah kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang dia inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala in sa'altahum la'utiyanna." Kalau dia meminta, maka pasti saya akan memberikannya. Kemudian dari keutamaan hamba yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala in istadani lawadhiyannahu." Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti saya akan melindunginya. Kemudian dari keutamaan seseorang yang telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh manusia, akan menjadikan atau meletakkan pada hati seluruh manusia penerimaan kepadanya. Artinya manusia akan menjadi senang kepadanya, akan menerima keberadaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala apabila telah cinta kepada seorang hamba, da'ahu Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Sungguh saya telah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyampaikan kepada penduduk langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka seluruh penduduk langit ia menjadi cinta kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan penerimaan di hati-hati manusia untuk cinta kepada orang ini. Maka inilah di antara keutamaan-keutamaan seseorang yang telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu yang kita akui, setiap dari kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat yang kedua ini yang penting bagi kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau mengaku cinta, kita semua mengaku cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Maka inilah perkara yang selalu sahabat radhiyallahu anhum mengejar-ngejarnya, yakni mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita lebih cinta kepada dunia, sebagian dari kita lebih cinta kepada popularitas, kepada ketenaran, sampai-sampai cinta popularitas ini seakan-akan menjadi Tuhan yang mereka sembah. Bagaimana sebagian manusia sekarang menjadi hamba bagi pengikutnya, untuk menjadi tenar, untuk mendapat pengikut, mendapat like, mereka senantiasa berusaha bagaimana mendapat popularitas tersebut dari manusia. Padahal seseorang untuk menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat tidak perlu mendapatkan seluruh cinta dari manusia, cukup dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li syani
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Ayuhan nas, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang artinya sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini ada sebuah amalan yang sangat besar, syariat yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian, yang ditegakkan salat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah kalian, artinya sembelihlah kurban-kurban kalian. Maka pada syariat yang mulia ini adalah ujian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita lebih cinta kepada harta-harta kita sehingga kita tidak mau mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau demikian, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana ancaman bagi orang-orang yang lebih cinta kepada dunianya, lebih cinta kepada hartanya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa aswajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian lebih cinta kepada bapak-bapak kalian, lebih cinta kepada anak-anak kalian, wa ikhwanukum, lebih cinta kepada saudara-saudara kalian, wa aswajukum, jika kalian lebih cinta kepada istri-istri kalian, wa ashiratukum, kalian lebih cinta kepada keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, kalian lebih cinta kepada harta-harta yang kalian miliki, wa masakinu tardawunaha, dan kalian lebih cinta kepada rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang kalian senangi daripada Allah Subhanahu wa taala, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Kalian lebih cinta hal tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai datang siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih cinta terhadap kehidupan dunia ini daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Kurban nanti adalah ujian kecintaan bagi kita. Apakah kita betul-betul cinta kepada Allah, ataukah hanya sekedar pengakuan cinta kepada Allah? Dan tentunya seorang yang cinta kepada Allah, dia akan berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh siapa yang dia cintai. Sebagaimana manusia kalau cinta kepada seseorang, maka mereka akan berkata, lautan akan dia seberangi, iya, gunung akan dia daki untuk menggapai kecintaannya tersebut. Akan tetapi, apakah kita mampu dengan hal tersebut di dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di dalam hati-hati kita kecintaan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhu wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.
istawa tadi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fawa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.